Sudah? Sudah, Pak. Oke. Oke, saya ulangi biar nanti lebih bagus videonya. Karena saya nggak memberikan bahan, teman-teman ya nonton aja. Karena bahan saya itu biasanya minimalis, saya berikan penjelasannya lebih banyak. Hari ini kita belajar tentang risiko yang datang dari pemerintah, kemudian hukum, dan risiko politik dalam bisnis internasional. Kalau kita bicara tentang bisnis internasional itu, kita tidak perlu berbicara lagi mengenai internal force ya, atau kekuatan internal. Kenapa? Karena perusahaan yang umumnya akan datang atau berekspansi ke luar negeri, dia itu sudah kuat dari segi finansialnya, dari segi organisasinya, dari segi manajemennya sudah kuat. Jadi dalam bisnis internasional ini akan fokus, kebanyakan perusahaan itu akan fokus untuk memanage atau menghadapi dan mengantisipasi perubahan-perubahan dari eksternal force-nya, environmental, political terutama. Yang pertama akan kita lihat di sini. Nah, salah satu yang paling kuat itu adalah kekuatan politik. Karena kita akan masuk ke negara orang, di mana politik ideologi yang dia anut atau keadaan politik itu sangat akan berpengaruh ke ke perusahaan kita, termasuk keadaan seperti bagaimana komitmen pemerintahnya dalam memberantas korupsi. Itu sangat penting. Itu juga dibahas di bab 6. Nah, teman-teman mungkin ini adalah sedikit definisi singkatnya dari politik. Politik itu adalah suatu aksi atau aktivitas yang mengacu kepada pencapaian kepentingan bersama menggunakan power atau menggunakan kekuatan. Nah, atau ini terjemahan dari kamus yang atas. Kemudian politik merupakan cara orang yang hidup berkelompok membuat keputusan. Kemudian ada lagi yang berpendapat, ini banyak sekali kalau kita buka apa sih itu politik itu, ini yang singkat-singkat saya coba, teman-teman kalau saya tanya cukup jawab seperti ini aja. Apa sih itu politik? Suatu proses manuver yang menyatakan artinya mendeklar atau menyatakan apakah dia sependapat atau tidak sependapat terhadap rivalnya. Kita dengar itu ada pemerintah, ada oposisi, segala macam, ada kelompok yang pro dan kelompok yang kontra, tentunya dengan kepentingannya masing-masing, membawa ideologinya masing-masing. Kalau kita pecah, negara kita ini, pemilik sahamnya itu adalah partai politik, teman-teman. Partai politik yang menentukan jalannya pemerintahan kita, jalannya undang-undang, jalannya politiknya terutama. Kita lihat share-nya itu pemilik sahamnya, misalnya PDIP share-nya 20%, itu share-nya dia. Dia bisa mencalonkan diri misalnya, kalau kita kaitkan dengan saat ini. Kemudian ada Nasdem, dia harus berkompromi dengan partai lain untuk mencalonkan satu, itu namanya masing-masing masing-masing membawa kepentingannya masing-masing. Untuk mencapai, tentunya harapannya itu tidak keluar dari ideologi negara secara umum yang ditetapkan, tidak menyimpang dari undang-undang, Pancasila, dan undang-undang dasar. Dalam mencapai kepentingan mencapai suatu yang namanya kemakmuran bangsa itu. Jadi tujuan utamanya itu yang mencapai kemakmuran, atau tujuan utamanya tidak boleh menyimpang dari kepentingan masyarakat gitu. Nah, hal-hal isu-isu yang populer dalam politik itu kalau kita lihat itu ada beberapa, itu tercermin dari komisi-komisi yang ada di DPR sana. Itu yang dibahas itu adalah pajak, kemudian isu-isu kesehatan masyarakat, kita pandemi kemarin itu, bantuan segala macam, kemudian hukum international relation, apakah kita itu akan bekerja sama dengan negara-negara lain, ratifikasi kerjasama itu harus lewat DPR. Ketika kita kerjasama, contohnya saya waktu itu terlibat dalam kerjasama IKCPA, Indonesia Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement, untuk bisa melaksanakan
kerjasama tersebut, maka harus ditandatangani oleh DPR. Ini penting sekali. Kemudian ada social security, kemudian ada civil rights, kriminal, pendidikan, isu-isu lingkungan, sampai korupsi dibahas di sana. Nah, kita masuk ke lingkungan politik. Kemarin saya tanya, apakah itu di kelas A atau kelas B, saya lupa. Apa sih ini maksud dengan lingkungan politik? Banyak yang jawab lingkungan itu adalah isu-isu mengenai perubahan iklim lah, segala macam. Kata lingkungan di sini bukan hanya masuk pada lingkungan alam ya. Lingkungan itu ada lingkungan politik, ada lingkungan ekonomi, ada lingkungan sosial. Apa sih manfaat bagi seorang manajer yang bekerja, atau seorang manajer di sini bisa direktur, bisa apapun namanya, manajer itu artinya pengolah perusahaan. Apa sih manfaatnya bagi dia untuk mempelajari lingkungan politik? Manajer dalam perusahaan internasional akan menghadapi, mau tidak mau, suka tidak suka, ketika perusahaannya akan membuka cabangnya di luar negeri atau berinvestasi, akan bertemu dengan keadaan politik dan regulasi yang berbeda-beda, sistem politiknya berbeda-beda. Yang mencolok kita lihat seperti China dengan sosialisnya, Amerika dan kapitalisnya, atau negara-negara kerajaan monarki absolut, nanti akan kita bahas. Masuk ke Brunei, masuk ke Arab Saudi. Nah, jadi manajer itu dituntut untuk familiar dan memahami bagaimana sistem itu berpengaruh terhadap operasional perusahaannya. Jadi, seorang manajer itu nanti misalnya banyak ketika di awal pemerintahan Bapak Jokowi misalnya, banyak perusahaan-perusahaan tambang asing masuk ke Indonesia. Terus pemerintah menerapkan isu smelter, undang-undang mengenai peraturan mengenai smelter. Smelter itu artinya ketika perusahaan asing itu, terutama di bidang tambang itu, menggeruk hasil bumi, mereka tidak bisa mengirimkan bahan mentah atau bahan yang belum dimurnikan. Karena prakteknya sebelumnya kalau emas, dikirim aja sama tanah-tanahnya ke luar negeri. Sehingga pemerintah saat itu memaksa perusahaan itu untuk membangun yang namanya smelter. Nah, smelter itu adalah salah satu pabrik yang bisa memurnikan barang-barang tambang. Tentu perusahaan itu kalau tidak aware, maka dia itu akan menambah cost. Dia belum tentu mampu untuk membangun smelter yang harganya mahal. Itulah dampak politik dari dari politik ke bisnis internasional. Dalam perkembangannya, political environment ini menyediakan kesempatan dan juga masalah bagi yang misalnya ketika pemerintahnya pro pasar atau mempermudah masuknya perusahaan asing, seperti saat ini misalnya ketentuan FDI, terus pembangunan infrastruktur itu mulai ditingkatkan, peraturan FDI mulai ditekan. FDI itu FEP, foreign equity participation-nya itu, kepemilikan modal asing itu diperbolehkan mayoritas. Itu adalah kesempatan bagi perusahaan asing. Tetapi ada juga pemerintah negara-negara yang di mana political environment ini bisa menjadi masalah bagi perusahaan asing. Misalnya di sektor-sektor tertentu, perusahaannya itu tidak boleh dipegang oleh asing, tiba-tiba harus dinasionalisasikan. Contohnya yang kemarin misalnya sempat kita ada PT Newmont di Nusa Tenggara Barat sana, yang sahamnya diambil alih oleh nasional. Kemudian kemarin ada isu-isu mengenai Freeport, perpanjangan kontrak kerjanya yang yang mau dinasionalisasi juga. Nah, itu bisa menjadi problem ini bukan dari sisi masyarakat, ini dari sisi bisnis kita melihatnya, ya. Jadi ketika teman-teman ini akan mempersiapkan diri untuk menjadi manajer perusahaan-perusahaan multinasional, kemudian diminta untuk mencari
peluang di luar negeri, yang harus dilakukan berdasarkan buku itu adalah teman-teman harus proaktif menjaga atau mengupdate profil suatu negara. Ada profil itu ada banyak sekali. Kita bisa lihat trade map. Yang paling mudah itu lewat Wikipedia. Apa sih ideologi yang dianut oleh negara-negara itu? Hukum apa sih yang sedang menjadi masalah? Itu anak-anak baru yang masuk ke multinasional itu akan diminta untuk mengupdate selalu informasi mengenai suatu negara maupun baik negara yang sedang beroperasi, tempat operasinya suatu negara atau host countries namanya, maupun negara yang akan menjadi tujuan dari investasi perusahaan tersebut. Jadi teman-teman kalau tidak mengerti politik, belajarlah. Kalau masih nggak mau belajar, jangan berharap kalian bekerja di perusahaan multinasional. Mulai terbuka saat ini untuk lebih mengembangkan diri. Semua bisa, semua punya kesempatan. Nah, jadi seorang manajer itu akan melihat yang namanya risiko. Ada risiko usaha, ada risiko usaha itu kemungkinan besar tidak balik modal. Nah, risiko pertama kali yang bisa dilihat saat ini, karena kalau dari segi modal, perusahaan multinasional itu udah kuat tadi kita bicarakan. Kita nggak usah bicara lagi namanya internal force-nya dia. Dia udah kuat. Dia bisa di-manage. Nah, salah satu yang paling penting di sini adalah risiko politik. Diingat-ingat ini ya. Apa itu risiko politik? Political risk adalah aksi baik dari sekelompok orang atau pemerintah yang berpotensi mempengaruhi baik secara cepat langsung maupun dalam jangka panjang praktikal dari perusahaan, jalannya bisnis sebuah perusahaan. Ya. Ada aksi DPR, ada aksi dari kementerian dalam mempengaruhi baik secara langsung maupun dalam jangka panjang. Ada dua dasar risiko ini. Dua dasar secara umum dari risiko politik ini. Yang pertama, gampang diingat ini, dan harus kalian ingat, systematic risk dan unsystematic. Apa itu systematic? Ini saya bahasakan dengan mudah aja. Adalah risiko yang pengaruhnya besar bagi aset perusahaan. Risiko-risiko misalnya, di sini ada political event, ada pergantian presiden, apa yang terjadi misalnya di Myanmar, kemarin aja ada isu-isu di Cina, ada ini isu ya, saya belum tentu kebenarannya Xi Jinping itu dikudeta. Nah, ini akan berpengaruh terhadap aset-aset perusahaan. Ada risiko bahwa aset atau uang yang sudah kita tanamkan itu akan berkurang nilainya atau bertambah nilainya, akan mempengaruhi profit atau dengan kebijakan-kebijakan dari hasil political event, hasil pemilu, itu akan bisa berdampak besar terhadap aset perusahaan. Di mana seorang manajer, seberapa kuat pun dia, tidak mampu untuk melawan risiko ini. It is virtually impossible to protect yourself against this type of risk. Kemudian, risiko yang kedua yang tidak sistematis. Ya, risiko ini biasanya datang dari pasar modal, ada berita-berita tertentu. Misalnya, ini disebut juga dengan specific risk, di mana risiko ini juga beberapa risiko yang berpengaruhnya kecil terhadap aset perusahaan. Paling yang naik turun sahamnya aja. Contohnya itu adalah adanya pemberitaan yang mempengaruhi volatilitas volatilitas saham. Naik turunnya saham itu kan dipengaruhi oleh misalnya ada info Raja Arab mau berinvestasi di infrastruktur. Itu akan berpengaruh terhadap saham infrastruktur ya, misalnya seperti itu. Tidak berpengaruh besar terhadap aset perusahaan. Itu aja yang kalian ingat. Kalau sistematik itu besar pengaruhnya, kalau unsystematic kecil pengaruhnya. Hanya pada sahamnya aja. Ya. Nah, selain
Ini tadi dibagi secara global, secara general itu ada dua, sistematik dan sistematik. Nah, tapi kita lihat di sini ada banyak sekali risiko, jenis-jenis risiko. Di buku cuma dikenalkan itu ada 6. Yang pertama, credit default atau non-payment risk. Risiko suatu negara itu tidak bisa membayar hutang, baik bunga maupun pokok dari hutang atau obligasinya. Jadi risiko ini fokus pada investor yang memegang saham memegang surat hutang negara misalnya atau apa Sun. Nah, dia itu akan akan terpengaruh kalau sampai negara tidak bisa bayar hutangnya, ya dia itu tidak bisa tidak bisa mendapatkan uangnya. Tetapi makin tinggi kredit risiko ini, maka tingkat pengembalian dari obligasi itu kan semakin besar. Lembaga-lembaga seperti dari luar itu ada Damodaran atau apalagi saya lupa, itu secara rutin mengupdate tingkat pengembalian atau risiko-risiko setiap negara. Itu ada datanya. Kemudian risiko yang selanjutnya adalah country risk, risiko negara. Risiko ini adalah di mana risiko ini suatu negara itu tidak bisa berkomitmen atau memenuhi komitmen keuangannya. Ya, hampir sama dengan default risk. Kemudian ada foreign exchange risk, di mana ini risiko di pasar modal ya. Risiko bukan foreign exchange itu risiko exchange rate itu nilai tukar, kurs. Di mana investasi yang dilakukan di luar negeri, negara luar negeri, perusahaan harus menyadari bahwa exchange rate ini akan merubah nilai dari aset mereka, akan berpengaruh secara langsung ke nilai aset mereka. Ketika mereka misalnya dolar tinggi atau mata uangnya turun dengan signifikan, maka akan mempengaruhi dari nilai asetnya. Kemudian ada interest rate. Interest rate ini yang paling gampang kita lihat, misalnya deposito misalnya. Deposito, terus bunga acuan Bank Indonesia. Ini juga akan berpengaruh ke performance dari saham dan obligasi perusahaan. Kemudian di sini ada political risk, di mana di sini merepresentasikan risiko keuangan yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah di satu negara yang dengan kebijakan yang mudah, tidak ada kepastian hukum bagi investor. Sekarang ngomong gini, besok ngomong gitu, sekarang pro pasar, besok ya seperti itu. Kemudian ada market risk. Di sini risiko pasar itu ya semua orang tahu. Ini bisa terlihat dari kalau teman-teman dulu baca Kompas itu kelihatan market risk itu. Dilihat dari dari IHSG, volatilitas saham, indeks harga saham gabungan, segala macam itu seperti itu. Nah, kita lihat di sini bagaimana penggabungan atau politik dan ekonomi ini langsung ya kita bicara politik dan ekonomi dan mempengaruhi bisnis internasional. Ini contohnya pemerintah yang stabil secara politik, secara sistem politiknya akan secara proaktif. Pemerintah kestabilan suatu pemerintahan secara politik pada negara yang berpotensi untuk kita masukin, negara yang berpotensi untuk di tempat suatu perusahaan multinasional berekspansi, itu sangat penting. Jadi negara itu harus stabil, memberikan kepastian, baik itu kepastian hukum dalam berusaha, hukumnya tidak berubah-ubah ketika masuk misalnya ketika suatu perusahaan itu ketika masuk itu dikasih misalnya tax amnesty segala macam, tetapi sudah mulai berjalan,
peraturan itu berubah lagi. Misalnya ketika misalnya di CPO, kita mendorong masuknya investasi misalnya. Investasi itu untuk biodiesel, untuk biodiesel misalnya. Ketika perusahaan biodiesel itu dari luar masuk ke Indonesia, membangun pabriknya, menciptakan blue energy misalnya. Tiba-tiba pemerintah kita itu mencabut insentif, tidak ada kepastian hukum. Tentu ini akan beresiko bagi jalannya, atau malah dipajakin tinggi. Itu malah akan memberikan ketidakpastian. Jadi kepastian hukum ini, kepastian politik ini harga yang mutlak bagi bisnis internasional untuk dipikirkan ketika masuk ke negara lain. Jadi untuk menghindari yang namanya uncertainty atau ketidakpastian. Ini contoh-contoh contoh-contoh yang dramatis ya, contoh-contoh yang ekstrim itu terjadi di Afghanistan, ketika misalnya kemarin dipegang oleh Amerika, mungkin di sana harga exchange rate-nya stabil, mungkin lebih stabil, orang-orang mungkin mendapat keamanan, sedikit lebih mudah berusaha, tetapi ketika Amerika pergi, tentu akan berubah lagi. Tentu akan berubah lagi. Ini salah satu risiko politik juga. Kemudian contoh lainnya ketika perusahaan itu dipegang oleh orang pemerintah yang cenderung ke kiri. Ke kiri dalam artian nasionalismenya tinggi. Nanti perusahaan-perusahaan multinasional itu ketakutan tentunya. Takut akan dinasionalisasi. Karena ini penuh ketidakpastian ketika satu saat pemerintah pro pasar seperti ini akan menghasilkan misalnya investasi masuk, tetapi ketika investasi masuk, ganti presiden, ganti haluan ideologi misalnya yang dibawa oleh dia, dia nggak boleh asing terlalu banyak mengeruk kekayaan alam kita nasionalisasikan perusahaan itu. Tentu bagi bisnis internasional itu hal yang tidak mengenakan, artinya mereka terancam untuk diambil perusahaannya, dinasionalisasi. Nah, kalau ini mungkin nggak terjadi di Indonesia, tapi ini terjadi di negara mungkin di Afrika atau Amerika Selatan yang politiknya tidak stabil. Jadi banyak terjadi nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing di beberapa negara itu, yang di mana perusahaan multinasional company itu diambil alih oleh negara. Hal ini disebut dengan expropriation. Expropriation itu adalah penyitaan dari bisnis yang dimiliki oleh oleh swasta. Kalau ini dicontohkan di buku itu umumnya terjadi di negara berkembang. Nah, expropriation ini lebih sering terjadi pada negara-negara yang miskin, yang politiknya tidak stabil, Zimbabwe misalnya. Kemudian ya berpengaruh pada bisnis multinasional itu diambil. Kita di awal kemerdekaan kita dulu, Shell itu sudah ada di Indonesia, PT Shell. Sudah ada milik Belanda gitu kan. Salah satu isi perundingan, saya lupa perundingan apapun, apa Meja Bundar, apa Linggarjati, segala macam, salah satunya agar Shell itu tidak dibubarkan atau tidak diambil alih. Secara mungkin sumber-sumbernya banyak yang diambil dan menjadi Pertamina, tetapi keberadaan Shell itu sampai sekarang pun masih ada gitu. Salah satu isi perundingan itu. Nah, kita sebagai seorang manajer itu juga harus memahami kondisi domestik suatu negara. Di mana yang dimaksud dengan kondisi domestik ini adalah kemampuan suatu negara untuk membeli produknya. Artinya negara itu punya uang. Ini juga eksternal faktor juga. Selain politikal tadi, sekarang domestic economic condition yang dipikirkan oleh seorang manajer untuk masuk ke suatu negara. Ada dua di sini. Yang pertama itu daya beli.
Daya beli itu bisa terlihat dari tadi manajer itu harus mengupdate profil suatu negara, kita lihat data-datanya, data income per kapita yang apakah besar atau kecil. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia masuk dalam negara G20, karena kita termasuk dianggap negara-negara yang berpenghasilan besar, tapi itu adalah GDP total. Kalau kita bagi secara per orang atau per kapita, apakah kita layak masuk G20? Kita disandingkan dengan di sana itu ada Australia, ada Inggris, ada Arab Saudi, ada Rusia, yang mereka GDP totalnya tinggi dan GDP per kapitanya tinggi. Nah, domestic condition ini salah satu yang paling penting, yaitu the ability of a country to purchase a company's product. Kemudian yang kedua itu adalah the presence of infrastructure. Ini yang menjadi concern pemerintah pusat. Pemerintah kita saat ini bangun tol di mana-mana, bangun waduk, bangun tol yang terutama jalan raya. Untuk apa? Untuk menciptakan kondisi domestik yang bersahabat bagi investor. Orang-orang misalnya ketika mereka membuka pabrik besar di Indonesia, yang kemarin Tesla hampir saja masuk ke Indonesia, tapi nggak tahu ke depannya. Tetapi walaupun Tesla nggak masuk, LG juga akan membuat pabrik litium di Indonesia yang mendukung energi untuk mobil listrik. Nah, tentu membutuhkan lahan yang luas, infrastruktur, jalan raya yang luas. Ini akan dipikirkan oleh manajer di sana atau manajer luar negerinya suatu perusahaan untuk melihat dua hal pokok yang dilihat. Yang pertama, ini dicatat ya, the ability of a country to purchase a company. Yang kedua, infrastruktur. Itu mutlak gitu. Infrastruktur yang baik akan mengurangi risiko dari dan dapat memfasilitasi masuknya ekspansi perusahaan asing untuk masuk ke satu negara, atau negara kita juga mau berekspansi ke luar negeri, kita juga lihat gimana sih keadaan infrastrukturnya di sana. Jangan-jangan ketika kita bangun pabrik di sana, jangan-jangan jalan rayanya tidak cukup untuk membawa kontainer besar. Cukupnya untuk hasil pabriknya itu cuma bisa dibawa pakai pick up misalnya, itu kan tidak ekonomis. Kemudian other domestic risk, faktor yang lain itu adalah regulasi. Regulasi terkait dengan lingkungan. Itu juga dipandang penting juga bagi seorang manajer. Mungkin kalau manajer-manajer yang tidak pro lingkungan akan senang sekali kalau tidak ada regulasi terkait dengan environmental pollution, tidak peduli misalnya masyarakatnya. Tetapi ya, manajer-manajer yang pro terhadap lingkungan tentu akan memikirkan hal ini. Jadi ada dua sisi mata uang di sini ya, atau dua sisi. Satu sisi seorang manajer itu menganggap baik adanya regulasi terkait dengan polusi lingkungan misalnya. Untuk kenyamanan mereka berinvestasi, kenyamanan mereka keluarganya akan dibawa tinggal di sana, segala macam. Tetapi ada juga manajer yang tidak peduli lingkungan. Malah adanya regulasi semacam ini akan menghambat bisnis mereka. Misalnya mereka akan masuk ke sini pabrik bahan kimia misalnya. Kalau regulasinya terlalu ketat, harus misalnya pembuangannya harus dibuang, tidak boleh langsung dibuang, treatmentnya mahal, mereka akan berpikir untuk masuk ke suatu negara. Kemudian ini ada external economic relation sebagai faktor risikonya. Kita break dulu sebentar ya, 5 menit, tunggu azan.
Jadi kita melihat bahwa sebelumnya saya ingin menyinggung sedikit mengenai sistematika buku. Kalau teman-teman belajar mengenai apa namanya, membaca buku-buku asing, bukan terjemahan, buku-buku asing, buku-buku yang saya kirimkan, atau buku-buku yang terbitan dari Pearson segala macam itu teman-teman tidak bisa berpikir lagi seperti teman-teman ketika SMA misalnya. Ada subbab bab 1.1, 1.2. Nah, kalau buku-buku asing itu langsung teman-teman sudah dianggap paham mengenai isu itu, sehingga isunya itu seolah kelihatannya itu adalah eh, sepertinya tidak sistematis susunan dari atas ke bawahnya kalau teman-teman baca buku. Coba deh baca buku terbitan-terbitan luar. Karena teman-teman udah dianggap sudah paham isu-isu. Jadi ada misalnya ada benang merah yang hilang itu teman-teman sudah langsung bisa menyambung sendiri. Diharapkan seperti itu. Karena tidak bercerita ke anak-anak SMA yang dari awal gitu kan. Terus bab ini kita bicara politik, setelah itu politiknya pengantar politik, bab 1.1-nya misalnya, terus bab 1.2-nya pengaruh politik terhadap isu internasional. Tidak seperti itu. Organisasi buku itu, bagaimana buku itu disusun gitu. Tapi kelihatannya langsung teman-teman sudah dianggap paham, dia langsung seperti buku ini sudah langsung ini risiko eksternal ekonomi terkait dengan faktor-faktor risiko yang kita bicarakan tadi, politik gitu. Langsung ngomong seperti itu. Kalau kita baca bab ini apa sih maksudnya external economic relation as risk factor? Kita kan tadi bicara politik gitu kok tiba-tiba lari ke sini gitu kan. Artinya kan benang merahnya itu tadi kita bicara tentang politik ini pengaruh ke ekonominya. Jadi politik dan ekonomi tidak bisa dipisahkan di sini. Nah, oke. Kita bicara sekarang mengenai external economic relations as risk factor. Jadi bagaimana sih keterkaitan yang sudah kita bicarakan sebelumnya mengenai politik, regulasi, dan produk politik itu dalam hal hukum itu mempengaruhi ekonomi. Kalau kita lihat saat ini negara-negara di dunia itu ada 2 negara besar dengan ideologinya yang sangat kentara gitu. Perbedaannya yang pertama Amerika, yang kedua China. Kita melihat di sini Amerika yang kita lihat sangat terbuka, pro pasar bebas. Mungkin dia itu ya mungkin kita lihat negara-negara barat juga pro pasar bebas. Serahkan semuanya ke sistem pasar. Ternyata tidak juga mereka menyerahkan sepenuhnya ke mekanisme pasar. Setiap negara di dunia ini membatasi dirinya, tidak terkecuali Amerika, membatasi dirinya atau merestriksi dirinya itu dengan berbagai cara. Banyak caranya. Salah satunya yang paling kelihatan dari kita adalah mereka membentengi dirinya itu dengan tarif bea masuk. Ada banyak sekali kenapa tarif itu diterapkan oleh beberapa negara. Yang pertama itu untuk melindungi, pertama itu kalau negara maju untuk melindungi industri dalam negeri. Jadi kalau tarifnya tinggi, otomatis harga impor itu lebih tinggi daripada harga yang diproduksi oleh perusahaan dalam negeri. Maka itu bisa bersifat proteksi. Yang kedua itu tarif yang masuk ini bersifat untuk pendapatan negara, untuk negara berkembang misalnya. Karena bea masuk dari suatu barang itu misalnya satu barang itu mobil misalnya kan satu mobil aja kalau dipajakin 15% dengan harga jual mobilnya 200 juta misalnya itu negara udah dapat berapa tuh 30 juta. Nah, bagi negara-negara berkembang itu bukan untuk proteksi lagi tetapi untuk pendapatan negara. Nah, di mana kebijakan eksternal ekonomi yang bersumber dari politik penerapan tarif itu akan menyebabkan harga barang impor itu menjadi tinggi. A tariff would increase the price of a foreign product or service relative to domestic counterpart. Ini juga penting sekali untuk dilihat kebijakan suatu negara itu menerapkan tarif. Jadi intinya kita belajar ini tidak satu pun negara itu yang tidak membentengi dirinya dengan tarif. Sekalipun politik negara itu adalah politik terbuka, politik yang pro pasar, tetapi tetap aja dia menerapkan tarif. Jadi ketika menggunakan suatu negara itu menggunakan atau menerapkan import tax, bea masuk, maka secara parsial
akan merestriksi masuknya barang impor parsial aja. Tidak semua barang-barang, ada juga barang sudah nol. Tetapi khususnya negara kita Indonesia misalnya masih banyak sekali hal-hal yang sensitif yang diberi nama high sensitive list misalnya, terutama untuk produk-produk seperti beras. Beras itu kan banyak petani-petani kita yang akan turun harga ketika panen, maka itu perlu diberikan kebijakan pemerintah itu dengan cara menerapkan tarif yang tinggi untuk melindungi industri domestik, untuk melindungi petani. Ya. Selain menerapkan tarif, suatu negara itu ada kebijakan pemerintah yang dilahirkan dari kompromi politik tadi adalah NTM namanya. NTM itu adalah non tarif measures. Non tarif measures itu sudah masing-masing negara itu melaporkan apa NTM yang diterapkan di negaranya ke WTO. Nah, di sini kita melihat contoh NTM itu, misalnya penerapan namanya SPS, sanitary and phytosanitary pada produk-produk perikanan dan hewan, di mana apabila suatu udang misalnya, produk udang kita atau produk seafood kita kirim ke Amerika Serikat, maka di sana itu akan dikenakan sampel misalnya 10% dari total produk yang kita kirim. Itu sama aja seperti tarif, 10% dari volume. Kalau tarif itu dari harga, kalau ini dari volume. Alasannya untuk kesehatan, untuk dites di laboratorium. Salah satu contoh SPS itu misalnya rokok plain packaging. Sekarang teman-teman lihat rokok itu sudah nggak ada lagi brandnya harus putih. Itu salah satu penerapan kebijakan di bidang non tarif measures. Oke. Nah, produk hukum yang dihasilkan dari kalau politik itu kan atasnya tuh. Politik itu atasnya tadi digodok di atas di DPR sana. Kemudian antara pemerintah dengan DPR, legislatif dan yudikatif menghasilkan suatu namanya produk hukum. Produk politiknya itu adalah legal environment. Ini juga sangat penting untuk diperhatikan. Bagaimana keadaan politik itu akan tercermin dari produk hukumnya. Misalnya produk hukum itu yang ada di Indonesia, misalnya daftar negatif investasi. Nanti teman-teman bisa lihat DNI namanya. Itu berisikan berapa persen saham perusahaan multinasional boleh masuk ke Indonesia. Di beberapa, misalnya di beberapa bidang. Contohnya di hotel di bawah bintang 3. Tidak boleh, harus 100% asing. Itu sesuatu legal yang harus diperhatikan, ya. Kalau bintang 5 ke atas boleh masuk asing, tapi kalau bintang 3 ke bawah sebaiknya dimiliki sepenuhnya oleh perusahaan domestik. Ini ada contoh lagi, domestic firm terkait dengan legal environment ini. Legal ini termasuk kekuatan eksternal yang tidak bisa di-manage oleh perusahaan. Kecuali tapi dalam prakteknya di beberapa negara ya banyak sekali pelaku-pelaku usaha itu yang juga, apakah kita nggak tahu, mungkin asumsi saya ya, ada juga yang mereka menjadi anggota DPR tulus terhadap rakyat, atau bisa jadi mereka mau melahirkan hukum yang sesuai dengan bidang usaha dia, bisa jadi seperti itu. Tetapi pada umumnya kekuatan legal ini tidak bisa di-manage ya, atau kekuatan eksternal. Nah, di mana domestic firm ini harus mengikuti hukum dan custom atau adat istiadat negara-negara yang menjadi tujuan investasi atau ekspansi mereka. Nah, hukum-hukum ini kenapa penting untuk kita pelajari? Karena akan menentukan pasar dari negara-negara yang keadaan pasarnya seperti apa dari negara-negara yang akan dituju. Kemudian akan menentukan lagi biaya dalam produksi barang, kemudian atau jasa yang akan disediakan, kemudian harga price, kemudian harga dari ada PPN segala macam, pajak, kemudian akan menentukan cost per labor,
Karena apa? Karena pemerintah itu menerapkan yang namanya, kalau di kebijakan ekonomi, floor price, harga minimal untuk labor, atau floor price ini kalau di Indonesia dikenal dengan UMP. Ketika kebijakan UMP itu turun, misalnya di DKI itu harus 4,7 juta, tidak bisa dikontrol perusahaan, harus dia membayarkan gaji 4,7 juta. Itu pentingnya bagi seorang manajer itu untuk mempelajari legal environment-nya. Kalau misalnya manajer itu nggak peduli dengan ini, ya bisa rugi perusahaannya. Apalagi perusahaannya yang apa namanya, yang padat karya. Perusahaan-perusahaan yang padat karya. Nah, untuk menghindari negara-negara ini menerapkan legal yang bertentangan dengan asas kebebasan dalam berusaha, jadi negara-negara itu nggak semena-mena menerapkan legal yang akan merugikan dunia bisnis, maka WTO berusaha untuk menyeragamkan itu. Apabila suatu perusahaan itu merasa, atau suatu negara merasa dirugikan oleh satu negara partnernya, dia bisa melapor ke WTO. Oleh karena itu, semua negara anggota WTO itu harus menyerahkan atau melaporkan setiap perubahan undang-undangnya. Nah, disinilah keuntungan lain dari adanya WTO terhadap iklim usaha di bidang bisnis antarbangsa atau bisnis internasional. Nah, tadi kita sudah bagaimana pengaruh lingkungan politik terhadap ekonomi tadi. Terus bagaimana selain itu di suatu negara, dalam profil sebuah negara itu kita bicara mengenai kondisi domestik yang mempengaruhi seorang manajer dalam berinvestasi, kemudian ini pengaruh eksternal politik terhadap ekonomi seperti apa, bahwa kita harus menyadari bahwa semua negara itu tidak sepenuhnya bebas. Kita melihat tadi Amerika itu kelihatannya bebas, tapi tetap aja memproteksi dirinya. Nah, ini produknya dari politik itu adalah kepastian hukum. Karena hukum ini dipengaruhi oleh cara hidup dari masing-masing negara. Nah, kita melihat tadi bagaimana sih seorang manajer itu harus memandang penting political environment ini. Di subbab yang lain dari bab 6 ini, perusahaan internasional tadi seperti yang sudah kita sampaikan harus secara proaktif mengupdate profil negara ini. Profil-profil ini nanti kan saya tanyakan, apa sih profil-profilnya? Oke, saya jawab sekarang. Ini profil-profil negara itu. Profil ekonominya, kemampuan dia membayar, kemampuan daya beli masyarakatnya, keadaan infrastrukturnya, kemudian ada external economic relations-nya terkait dengan tarif dan non-tarif, kemudian hukumnya itu seperti apa, adanya hukum yang berbeda-beda, sehingga hukum tersebut harus saya lupa istilahnya itu, harus diseragamkan di WTO. Tidak boleh ada negara-negara yang menerapkan hukum-hukum yang tidak pro terhadap bisnis, atau mereka melakukan diskriminasi terhadap bisnis dari luar, atau ada keadaan yang hukum yang dikeluarkan itu tidak fair atau mendiskriminasi perusahaan asing, sehingga WTO harus turun tangan dan perusahaan-perusahaan itu akan bisa melaporkan ke WTO, tentunya melalui negara asalnya. Nah, jadi pentingnya bagi sebuah perusahaan untuk selalu mengupdate profil negara-negara, baik itu ekonomi dan politiknya, untuk menjaga keberlangsungan bisnis dari perusahaan tersebut di negara yang dituju maupun negara tempat beroperasinya perusahaannya saat ini. Kita melihat bahwa it is no best to measure. Itu sekarang kita harus sebuah langkah baik untuk mengukur beberapa sistem ekonomi suatu negara. Di sini di mana sistem tersebut
apakah negara tersebut lebih ke pasar atau Amerika dengan teman-temannya, artinya di situ negara itu akan mendukung sekali keberlangsungan bisnis, tidak ada intervensinya sedikit, atau negara tersebut lebih condong ke Cina. Ini secara umum ya, kita melihat secara umum itu, kalau Cina itu dia melakukan central planning for resource allocation. Jadi tersentral, pemerintah campur tangannya itu besar pada alokasi sumber daya di negaranya. Pemerintah itu bisa mengintervensi bisnis. Nah, ini salah satu indikasi kuat untuk kita melihat sebelum masuk ke pasar luar negeri. Apakah dia market force atau central planning for resource allocation, lebih ke Amerikaan yang mendorong iklim usaha itu berkembang tanpa campur tangan pemerintah atau campur tangannya sedikit, atau negara tersebut mengacu pada kiblatnya kayak China. Ada Kuba di situ, ada banyak negara-negara yang Rusia misalnya lebih tersentral atau campur tangan pemerintahnya itu lebih besar. Nah, ini indikasi awal ya untuk political environment ya. Indikasi awalnya secara umum, secara ideologinya perlu dilihat. Kalau indikasi khususnya profil mendalamnya itu nanti kita bicarakan atau teman-teman bisa memperdalam sendiri. Tapi di sini di hari ini yang saya tekankan. Ketika saya tanya Asisa terkait dengan lingkungan politik ini, tentu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan gitu kan. Tapi secara umum ada dua hal yang harus diperhatikan secara ideologi politiknya yang akan mempengaruhi jalannya bisnis perusahaan Asisa di masa depan gitu. Yang pertama, tentu mungkin bisa jawab kalau saya tanyakan ya Aziza. Nah, selain itu politik ini juga erat sekali kaitannya dengan etnis. Bagaimana suatu etnis itu berusaha menciptakan politiknya sendiri seperti yang terjadi di Afghanistan, dan dia itu akan cenderung melihat etnis lain itu nggak penting. Apa yang terjadi di Myanmar misalnya, isu-isu etnis itu, etnis Rohingya itu dia ditekan habis-habisan. Itu juga merupakan suatu environmental political yang harus diperhatikan oleh manajer. Ini contohnya tadi yang for example, yang bagaimana etnis itu sangat berpengaruh terhadap kekuatan politik. Contohnya Pakistan itu membedakan antara Punjabi dan Sindhi ini. Nanti dibaca di buku, ada etnis mayoritasnya diangkat, etnis minoritasnya itu ditekan gitu kan. Jadi yang dilindungi perusahaan-perusahaannya itu kepentingannya itu cuma etnis tertentu. Ini tidak boleh terjadi di suatu negara. Harus kita equal treatment terhadap semua warga negara, equal treatment terhadap semua bisnis. Ketika sudah masuk ke Indonesia dan bentuknya PT, maka dia itu adalah residence, artinya penduduk. Sama perlakuannya antara perusahaan asing dan perusahaan domestik, tidak boleh didiskriminasi. Ini juga ada contoh di Malaysia, di mana ada Melayu Pride-nya mereka itu. Kita melihat kemarin kan ada perubahan politik di Malaysia, mungkin teman-teman masih SMA ketika Perdana Menteri Najib, di mana Perdana Menteri Najib itu datang dari partai yang ideologinya cenderung ke Melayu Pride ya, melindungi hak-hak orang Melayu. Terus ada lagi partai lain yang dibawa oleh Anwar Ibrahim, itu pro keberagaman. Nah, tentu akan berbeda nanti ketika mereka naik, ketika Najib berkuasa, bagaimana keadaan bisnis internasional itu akan berbeda. Pasti ada diskriminasi, pasti itu. Misal manajernya harus orang Melayu, direkturnya harus orang Melayu, itu terjadi dan itu diperbolehkan. Ya, ada banyak sekali contohnya. Kalau yang kentara juga kita lihat di Siprus itu ada yang dikuasai oleh Yunani, ada yang dikuasai oleh Turki. Ada pulau kecil aja ada 2 negara di situ, ada 2 kekuatan besar di situ, kekuatan Yunani dan kekuatan Turki. Nah,
Kemudian dari kekuatan politik ini melahirkan kekuatan hukum. Nah, yang harus di-profiling oleh sekali lagi saya tekankan di-profiling oleh si manajer. Bagaimana sih kiblat legalnya suatu negara? Tadi kiblat ekonominya pro pasar, tidak pro pasar. Yang sekarang sistem hukumnya itu seperti apa? Nah, sistem hukum itu kan ada beragam tuh. Di Amerika Serikat atau kontinental ada namanya common law, kemudian ada civil law, ada theocratic law. Nanti saya terangin. Ini sangat-sangat diperhatikan oleh manajer. Nah, kalau common law itu kita lihat di sini umumnya dianut oleh negara-negara seperti Amerika Serikat, kemudian Inggris, di mana di sistem ini itu berdasarkan tradisi, berdasarkan susunan, custom, adat istiadat dan praktisnya, di mana keputusan hukum itu akan berada di tangan hakim. Biasanya seperti itu secara umum. Tapi kalau civil law di sini, civil law itu seperti yang dianut oleh negara-negara kolonial, Indonesia misalnya. Di civil law ini, di mana produk hukumnya atau undang-undangnya dibuat ke dalam legal code, undang-undang nomor sekian tahun sekian, undang-undang kemarin ketika ada kasus polisi bunuh polisi itu ada undang-undang, ada jelas itu. Ada susunan secara sistematik mengenai undang-undangnya. Pasal 340 tahun berapa gitu. Itu perbedaannya. Kemudian ini dalam undang-undang sipil, the rules atau peraturan-peraturan dilaksanakan oleh bisnis sebagai bagian berdasarkan kode tadi. Ada jelas ada kode-kodenya. Kalau di common law itu berdasarkan hasil sidang ditentukan oleh hakim. Ada lagi sistem yang ketiga itu namanya theocratic law, berdasarkan agama. Contohnya ada misalnya Arab Saudi, merupakan negara-negara hukumnya hukum Islam, kemudian ada mungkin di Vatikan, kemudian Brunei Darussalam. Nah, ini sangat harus diperhatikan oleh misalnya kalau kita masuk ke negara yang mengaplikasikan theocratic law, kita mau jual minuman keras nggak bisa di Brunei Darussalam misalnya, atau membuka kasino, perusahaan itu perusahaan jasa juga tidak boleh gitu kan. Tapi kalau di sipil law seperti apa? Kalau di sipil law itu diatur oleh undang-undang nomor sekian tahun sekian. Kalau common law kata hakimnya boleh, ya udah boleh. Tetapi teman-teman saya harap mempelajari perbedaan setiap ini ya. Ke teman-teman browsing. Ini inisiasi dari saya. Saya minta teman-teman browsing mengenai perbedaan-perbedaan common, ada 3 sistem yang umum di sini, common law, civil law, dan theocratic law. Bagaimana hubungannya dengan bisnis internasional. Ya. Nah, dari semua isu-isu yang sudah kita lihat ini, isu politik yang paling penting yang diperhatikan oleh perusahaan asing dalam prakteknya maupun secara teori dalam buku itu adalah isu korupsi. Bayangkan saja ketika korupsi itu terjadi, misalnya Tesla masuk ke Indonesia misalnya ini, membawa 1 triliun. Dia harus, ketika dia masuk harus menyogok menteri misalnya, harus menyogok kepala daerah, harus menyogok kepala desa, sampai ketua RT pun disogok. Kalau negara-negara, ya, mungkin itu terjadi di zaman-zaman dulu mungkin ya. Nah, ini isu-isu penting karena apa? Korupsi itu bisa menambah biaya dari perusahaan, biaya tidak terduga atau sunk cost namanya. Itu dampak korupsi. Makanya perusahaan-perusahaan asing itu enggan masuk ke negara yang korupsinya tinggi. Otomatis kalau korupsi tinggi, perusahaan asing enggan masuk, apa yang terjadi? Daya serap tenaga kerjanya itu kecil. Banyak yang nganggur. Itu dampaknya korupsi ya. Banyak yang nganggur, nanti akan menciptakan kejahatan-kejahatan yang lain. Ya. Nah, kita melihat di sini, tidak ada keraguan bahwa peran pemerintah dalam internasional bisnis, perdagangan,
dan dan investasi itu sangat penting. Bagaimanapun korupsi di suatu negara itu adalah suatu hal yang terjadi, fakta itu. Hampir semua negara itu pasti ada jalan korupsinya. Kecuali negara-negara yang benar-benar penegakan hukumnya tinggi kayak Cina misalnya. Cina itu menerapkan hukuman mati mungkin bisa lebih, makanya iklim bisnis di sana itu lebih maju. Itu sangat berpengaruh. Korupsi itu adalah fakta dan sesuatu tidak diinginkan. Ya. Korupsi itu menurut buku itu akan mengerode atau mengurangi respek terhadap hukum. Di mana korupsi ini, kalau negara itu sudah korup, dampak sistemiknya itu adalah orang-orang yang punya komitmen untuk memberantas korupsi atau ingin maju, negaranya bersih dari korupsi itu, untuk menciptakan public service atau pelayanan publik yang unggul, yang baik, itu akan terhalang. Kebanyakan, misalnya pejabat-pejabat di negara-negara korupsi ini akan masukin saudaranya. Korupsi juga nanti. Terus itu akan berlanjut itu. Itulah lingkaran setan yang harus diputus. Ini benar juga buku ini. Kemudian di sini kita lihat international community. Nah, tekanan-tekanan internasional itu sangat mendukung, terutama komoditas bisnis ya. Salah satu agendanya itu adalah menghapus atau menghilangkan korupsi. Ya. Salah satu bentuknya itu bagaimana negara-negara maju itu berusaha untuk menekan korupsi. Salah satu bentuknya di sini dijelaskan di poin saya yang kelima itu, di buku dijelaskan bahwa negara-negara asing, negara-negara barat yang punya uang itu akan mengurangi atau menghilangkan bantuannya ke suatu negara miskin yang tidak berkomitmen dalam menghapus atau memberantas korupsinya. Nah, kalau ini seperti saya terangkan tadi, korupsi itu ada berbagai banyak bentuknya ya. Yang paling sering yang mempengaruhi bisnis itu ada bribery. Bribery itu adalah penyuapan, itu sangat sering terjadi itu. Itu sangat langsung berpengaruh terhadap kos perusahaan. Kemudian mungkin ada penggelapan juga, tapi yang paling sering terjadi itu adalah penyuapan. Ketika buka pabrik, datanglah sekelompok ini, kelompok itu, minta ini, minta itu. Ya, perusahaan mungkin bisa 2 kali lipat biayanya dari biaya yang direncanakan. Itu kenapa daerah-daerah, dan nggak usah kita ngomong mengenai antar daerah aja itu ada yang berkomitmen bersih, melaksanakan komitmennya untuk menciptakan pemerintahan bersih, banyak investasi asing masuk, ekonomi tumbuh di sana. Ini adalah, saya tekankan lagi, bagaimana dampak korupsi terhadap jalannya usaha, atau bagaimana si manajer itu memandang korupsi itu. Kalau manajer memandang negara ini korup, otomatis mereka nggak mau maju, itu dampaknya, nggak mau datang. Investasi nggak mau datang, pabrik nggak mau masuk. Pabrik nggak masuk, ya penyerapan tenaga kerja berkurang. Yang ujung-ujungnya akan menyebabkan kejahatan di situ, di daerah situ. Kelihatan banget, kelihatan sekali negara-negara yang tidak pro terhadap pemberantasan korupsi. Pasti banyak kejahatan di sana. Nah, ini kesimpulannya. Kesimpulannya, menjadi seorang manajer di perusahaan bisnis internasional harus dibekali dengan kemampuan untuk membaca politik hukum negara-negara di dunia. Untuk apa? Karena dia akan bertugas untuk membangun atau mendevelop strategic plan, perencanaan strategis yang sesuai pada negara yang ditujunya, yang disesuaikan dengan keadaan politiknya, keadaan hukumnya,
Jadi harus bisa beradaptasi. Ketika misalnya masuk ke negara tadi yang apa namanya, korupsinya kecil bagaimana, yang korupsinya besar bagaimana. Karena korupsi itu juga bisa dilegalkan juga. Dia hitung-hitungan gitu. Kalau negara-negara seperti misalnya yang pengaruh pemerintahnya sedikit gitu, artinya yang kayak seperti Amerika gitu kan, ketika masuk ke sana otomatis ketika masuk ke Amerika itu bagaimana strateginya. Jadi seorang manajer itu harus bisa memahami keadaan seperti ini, external force-nya terkait dengan government, legal, dan politik untuk bisa apa? Untuk bisa menciptakan atau membangun sebuah yang namanya strategi, perencanaan strategis dari perusahaan dan apa namanya dan aksi-aksi apa yang akan dilakukan di negara tersebut disesuaikan nanti dengan ininya dengan perencanaannya. Tentu akan berbeda-beda. Masuk ke Indonesia itu akan seperti ini, masuk ke Malaysia seperti ini, masuk ke Brunei seperti apa. Misalnya di Indonesia itu harus halal, di Brunei harus halal, di Filipina nggak harus halal, kan berbeda-beda itu perencanaan strategisnya. Nah, jadi di sini ditekankan bahwa international managers harus dapat mengukur dan mengatur berbagai eh, berbagai jenis dari resiko yang berbeda dalam lingkungan global. Jadi harus bisa dia kan semua negara itu punya keunikan sendiri, hukumnya berbeda, politiknya berbeda, segala macam harus bisa. Sementara MNC itu multinational company itu akan masuk ke semua negara. Tentu akan membutuhkan penyesuaian secara politik, penyesuaian secara hukum, penyesuaian secara apa namanya resiko ekonomi segala macam. Ya. Kalau nggak bisa seperti itu, bukan multinational company namanya, domestic company aja yang ya main di dalam negeri aja gitu. Nah, kemampuan dalam membaca situasi hukum, politik, dan pemerintahan serta risiko-risiko ekonomi itu akan membuat perusahaan akan menentukan perusahaan itu sukses saat ini dan ke depan. Itu sudah dibuktikan. Bagaimana ketika terjadi krisis di tahun 90-an, seperti saya ceritakan tadi tahun 98, 97 itu ada perusahaan-perusahaan yang apa namanya tidak bisa mengantisipasi ya mati. Tidak ada lagi sampai saat ini. Tapi perusahaan-perusahaan yang mampu survive itu ada perusahaan-perusahaan yang bisa berkompromi dengan hukum, menyesuaikan diri dengan keadaan hukum suatu negara, keadaan politik suatu negara. Ya, itu aja materi dari saya. Saya buka pertanyaan setelah ini. Kita tanya jawabnya 10 menit ya.